Mau ke Mas Umam. Mas Umam, apakah sependapat dengan Mas Anggoro? Artinya, ya memang ini masih too early ya, masih terlalu dini untuk kemudian kita berbicara soal rekonsiliasi. Tapi kalau kita berandai ini adalah hasilnya begitu, ini adalah presiden yang official, nanti adalah Prabowo dan juga Gibran. Anda melihat bagaimana potensi power sharingnya? Power sharing akan selalu ada dan pemerintahan terpilih, apalagi kalau misal kemudian dari basis kekuatan backup di parlemen, relatif masih berada di angka yang belum amat betul, misalnya masih berada di bawah 60%, maka target utama yang akan dilakukan oleh pemerintahan terpilih adalah mengonsolidasikan basis kekuatan itu sendiri. Maka untuk atau demi stabilitas pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam konteks eksekutif, apalagi yang kemudian harus kolektif antara eksekutif dan legislatif, maka kemudian pengamanan itu harus dilakukan. Nah, belajar dari pengalaman yang ada selama ini, proses itu akan terus terjadi, dan kalau misal kemudian kita merujuk di yang sebelumnya ya, bahkan koalisi pemerintah itu bisa mencapai angka 70%, bahkan 80%. Nah, kalau misal kemudian kita cermati lebih detail lagi, rasa-rasanya tidak banyak partai yang memiliki gen politik sebagai kekuatan oposisi. Kalaupun ada, rasa-rasanya tidak banyak. Ada oposisi yang memang karakternya memang oposisi, ada oposisi karena the power of kepepet, ya memang tidak punya akses untuk masuk di kekuasaan. Maka kemudian dia dipaksa untuk menjadi oposisi misalnya. Nah, maka dalam situasi ini, tampaknya kalau misal kita cermati, statement dari Mas Anies tadi ya, misalnya, itu sudah mulai menunjukkan ada gejala misalnya, barangkali Mas Anies akan tetap konsisten pada narasi perubahan sebagai bagian dari sebuah pertanggungjawaban secara moral politik, karena dia didukung dengan narasi perubahan, maka kemudian dia akan tetap konsisten di sana, dia istiqomah di sana. Tetapi for the sake of political interest, besar kemungkinan partai-partai politik yang sebagian saat ini memberikan dukungan kepada Mas Anies dan juga Cak Imin akan mengevaluasi lagi positioning mereka terhadap kekuasaan ke depan. Artinya 01 mau ke 02 gitu, bisa kemungkinan itu ada gitu? Gejala itu sudah muncul dan gelagatnya sudah mulai terlihat. Nah, kemudian di kubu 03 juga sama. P3 misalnya dengan margin elektabilitas yang relatif masih deg-degan sekarang, apakah sudah aman ambang batas parliamentary threshold 4% atau tidak. Kalau misal ternyata belum, besar kemungkinan akan melakukan negosiasi ulang dengan pemenang saat ini. Yang tersisa adalah PDIP. Bagaimana dengan PDIP memiliki gen politik sebagai partai oposisi, dan tentu ada situasi kebatinan yang saat ini akan menghadirkan kekuatan oposisi yang kuat, karena bagaimanapun juga sekarang banteng sedang ketaton. Ada banteng ketaton, ada banteng yang terluka saat ini. Meskipun di saat yang sama ada entitas yang harus diperhitungkan di dalam PDIP, yaitu dalam konteks ini adalah Mbak Puan Maharani. Per hari ini Mbak Puan adalah komunikator politik terdepan dari PDIP. Rasa-rasanya Mbak Puan jauh lebih fleksibel dan bisa melakukan bargaining position, termasuk komunikasi secara terbuka langsung dengan 02, baik itu Prabowo maupun bahkan dengan Gibran, yang sampai hari ini juga nggak ada itu keputusan pemecatan atau apa, statusnya masih mengambang, termasuk langsung kepada Pak Jokowi. Nah, kalau misal kemudian dinamika di internal PDIP bisa termanage dengan baik, misal Mbak Puan bisa meyakinkan Bu Mega untuk bergabung dengan 02 dengan pemenang, maka situasi akan semakin seru. Maka siapa yang akan diposisikan sebagai oposisi? Tapi bisa kalau saja semuanya bergabung, demokrasi kita? Itulah demokrasi tanpa oposisi. Nah, itu yang kemudian kita harus hati-hati ya. Karena bagaimanapun juga, memang betul demokrasi gotong royong sebagai identitas dari Pancasila itu memiliki karakter akomodatif. Tetapi ingat, dalam sebuah pemerintahan tetap dibutuhkan check and balances. Karena disitulah kemudian fungsi supervisi, fungsi pengawasan dibutuhkan. Kalau misal kemudian tidak terjadi proses itu, kita tidak ingin kemudian terjadi pelemahan semakin signifikan terhadap pilar-pilar demokrasi, sebagaimana terjadi di banyak negara, di mana democratic regression menjadi bayang-bayang yang menghantui mereka. Jangan sampai itu terjadi begitu ya Mas ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.